Ngapain ya? Kesentuh. Ih, centil banget sama Rangga. Maaf ya gak? BTW Kak Widi ya aku manggilnya. Iya gak apa-apa Kak Dia. Ini enak banget ya bengong-bengong gini tuh mikirin dia yang udah nggak sama kita. Aduh. Jangan dong. Kalau mikirin dia yang udah gak sama kita itu rasanya kayak sakit loh, sesek Tapi gitu anehnya kalau dia lagi sama kita tuh kita nggak pernah mikirin sedalam ini nggak sih, kayak Yes. ya udah gitu kita jalani hari-hari, tapi giliran udah nggak sama kita tuh baru kayak Karena lo nggak pas sama kita gue. lagi sama dia tuh kita tuh pasti menikmati Iya betul. momen itu. Giliran udah gak sama dia kita kayak ya Allah, ya Robi, Apalagi fase-fase setelah patah hati itu kan. pas lupa ingat. Abis ngomong patah hati ngeliatnya ke Rangga, apa nggak makin geter hati gue? Iya. Apa enggak? Coba deh Rangga, lu pernah nggak ketemu itu? Ya itulah, yang nggak bisa diungkapkan kata-kata deh. Gue pernah sih nggak sengaja berpapasan dengan Andini. Waduh, ini gue kalau jadi Jantungnya mau copot gak? Rangga, gue smackdown si Andini. Kalau aku Jadi jadi jantung aku udah copot biar duluan. dia cerita dulu. Ya, biar dia Gimana waktu ketemu Andini tuh? Ya gue berpapasan. Setelah masa itu kan, setelah waktu itu kan. Betul sekali. Emang? Jadi waktu itu gue berpapasan dengan dia nggak sengaja di salah satu sudut kota di Malang. Tapi gue nggak menatap matanya. Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Karena menurut gue nggak seharusnya aja gue menatap matanya sih. Sudah seharusnya gue nggak melakukan itu. Kayak orang nggak dikenal aja gitu ya Rangga. Betul. Sakit banget emang. Malah gue yang ketawa. Aduh, Rangga nih saking mengingat-ingat soal Andini sampai goyang-goyang loh kakinya loh. Grogi apa gimana? Biasanya Kita nih. aduh, gue nggak bisa berkata-kata. Kalau kamu gimana? Pernah nggak ketemu gebetan mantan? Pernah dibilang, aku pernah pas ketemu jantung aku mau copot rasanya. Karena apa ya, kayak bingung nih, negor nggak ya kayak gitu. Tapi kayak udah Lucunya ya kalau kita ketemu mantan padahal dia nyakitin ya, udah kelar nih masanya, udah nggak mau, gue benci banget sama dia, tapi pas ketemu deg-degan anjoy, kayak kan? kayak jatuh cinta lagi. Jujur Rangga, waktu itu kamu deg-degan nggak pas ketemu sama Andini waktu itu? Kalau deg-degan pasti manusiawi ya. Gue tahu sih isi hati Rangga pasti kayak Andini, pasti lu pengen banget genggam tangan kayak Andini. Tapi- Bisa nggak jelasin kenapa lu pulang sama bapak lo gitu? Gue kalau jadi dia gitu sih Rangga. Maaf ya Rangga, kita orangnya ceriwis, nggak apa-apa guys. Jadi kalau Rangga cengangas-cengengis ketawa ini gara-gara kita. Iya. Salah kita berdua ya, emang kita agak-agak lucu aja nih orangnya nih gitu. Tapi apa? Kayak tadi dia Tapi mau apa? ngomong, tapi apa? Tapi menurut gue langkah paling awal untuk terbiasa itu dengan ya nggak bertegur sapa. Terus gue juga harus terbiasa untuk lupa dan terbiasa diam, dan ya sudah masing-masing aja gitu. Betul, masing-masing adalah Jalan terbaik Jalan agar terbaik. tidak saling mengingat. Betul. betul. Ya, gue juga sih kalau jadi Rangga kayaknya lebih baik nggak kenal, sih, kayak udah kita kembali ke nol ya teman-teman, di fase kita nggak kenal nih gitu kan, Daripada kayak harus ya Allah ketemu lagi, ngulang lagi masanya kalau endingnya bahagia. Tapi menurut gua ya, dengan Rangga melewati Andini dengan semudah itu, maksudnya kayak yaudah anggap aja Andininya itu nggak ada, papasannya lewat aja walaupun tahu ini Andini nih gitu kan, dari pucuk rambutnya yang muncul ke atas saya udah tahu nih Andini nih pasti gitu kan, dari langkah kaki ini Andini gitu kan. Cuman kalau udah Rangga udah di fase ya udah lewatin aja, itu berarti kan lo udah melewati beratnya Bener. patah hati dong Rangga. Betul. Gimana sih itu cara kamu? Cara ikhlasnya gimana? Cara lu suka nih sama cewek itu 4 tahun Rangga, itu udah bentar anjoy. Nggak apa namanya? Masalahnya sempet Nggak suka. jadian. Oh my god. Maaf ya guys, Salah, Kak. kenapa kita marah-marah? Kenapa Bukan masalahnya jadian, masalahnya udah lamar. Enggak, bukan masalah mau dilamar, itu mah ya emang Ya. keburu-buru banget nih dia nih mau ngelamar ya. Bukan masalah ngelamar ya, tapi adalah dia udah sempet jadian. Kalau nggak sempet jadian kayak masih mengagumi dong, mungkin ya udah emang bukan jadi milik gua gitu. Tapi kalau udah sempet jadian kan kayak wah, dia ada kemungkinan sama gua gitu. Terus teman-teman kalau misalkan ngelihat
video ini terus kayak kenapa ya kak yang 2 cewek itu kok marah-marah mulu ya di podcast ini. Ya, Karena makanya kita kayak greget. kalian harus baca 372 MDPL guys, kalian akan tahu kenapa kita seperti ini gitu kan. Apalagi kemarin Sesek banget gitu baca sesek cerita, banget. sesek banget. Jadi gimana kamu ngiklasin sampai bisa di fase ya udah deh yang dilewatin gue mah gue bodo amat gitu. Sebenarnya mengikhlaskan itu bukan cuma melepaskan, tapi merelakan harapan yang pernah kita bangun bersama. Kayak gitu. Di balik sesuatu atau seseorang yang pernah harus kita ikhlaskan, biasanya itu ada emosi, kenangan maupun harapan yang kita sematkan di situ. Jadi saat kita mengikhlaskan orang atau hal yang kita sayang atau apapun itu, kita bukan cuma kehilangan orang atau hal tersebut, melainkan kita kehilangan masa depan yang kita harapkan bersama gitu. Oh ya guys, ini kenapa saya terdiam gitu ya, karena dari kata-kata Rangga tuh Sangat kelihatannya move on, kelihatannya move on, tapi tapi kita nggak tahu nih hati kecilnya tuh sebenarnya gimana gitu. Iya. Apakah benar dia sudah move on Betul. ataukah dia masih ini pegangin aja nih. Terus kalau Kak Widi punya nggak tips-tips biar ikhlas gitu? Kalau aku nih Nggak Tips, apa-apa, oh. dari hati terdalam. Buat mantan-mantan jangan kepedean ya, buat mantan-mantan. ini tips buat ikhlas gitu kan ya. Tips buat ikhlas tuh kayak Versi kamu versi kan? aku nih, versi aku tuh kayak legowo gitu kan. Terus hapus pokoknya semua momen tentang dia tuh, hapus, anggap aja dia tuh bukan siapa-siapa gitu. Anggap aja kita tuh ya udah cuma temen yang sekedar kenal atau apapun. Mudah banget kalau misalkan caranya udah kayak gitu, walaupun tetap di hatinya tuh kalau misalkan kayak ketemu kan sakit gitu, tapi perlahan-lahan pasti bisa gitu kan. Kalau kamu Aku agak alay sih. kenapa gimana tuh? Malu lagi diucapin, tolong abang kamera di belakang ini jangan ketawa ya kalau saya ngucapin ini ya. Jadi kalau aku sih, pertama aku harus terima kasih dulu sih sama dia. Why? Jadi cara aku mengikhlaskan dia tuh dengan harus aku berterima kasih dulu. Kayak sepanjang aku kenal dia tuh apa aja yang udah pernah dia lakuin buat aku, apa aja hal-hal bahagia yang udah dikasih ke aku. Jadi hal-hal yang menyakitkan itu bandingnya tuh seberapa banyak sih sama Walaupun kebahagiaan dia itu. nyakitin kamu, Iya, tapi jadi kamu tetap stay thanks. Betul, jadi biar rasa bahagianya itu bisa nutupin rasa kesal aku sama dia. Jadi aku ikhlasinnya bisa cepet gitu loh. Kayak ya emang pas part itu aku lagi sial aja gitu, ngerti gak sih? Kayak aku emang lagi dapet iya. sakitnya aja. Tapi kayaknya aku emang belum bisa ikhlas sih kak. Soalnya kalau misalkan diinget-inget aku lebih suka dia jahat gitu, biar aku cepet lupa gitu. Kalau berarti itu cara kamu buat melupakan ya, bukan Oh, iya, cara kamu untuk benar-benar. ikhlas ya, gitu kan? Mengikhlaskan juga dia pergi karena dia jahat sama saya. Jadi iya ngerti. Jadi biar kayak udah bye gitu, kamu ingat bencinya aja. Iya gitu. So aku kalau inget bencinya aku malah inget terus. Oh iya. Aku tipe yang kayak gitu, semakin dia menyebalkan semakin aku inget dia. Kalau siapapun ya sebenarnya nggak harus mantan, nggak harus siapapun ya, orang, sahabat atau siapapun, kalau misalkan semakin nyebelin apa sih semakin keinget gitu. Iya sih, kadang segala gitu macamnya. sih. Yang ada malah akunya nggak ikhlas, jadinya dendam terus sama dia gitu. Iya sih, bener sih. Tapi rasanya berat nggak kak? Berat lah, pasti berat. Berat ya. Kalau kamu ada tips ikhlas? Sebenarnya kalau kita mau bahas soal berat ya, Iya. Aduh, berat banget nih kayaknya nih. Keberatan nih kayaknya. Keberatan nih kayaknya nih. Gimana deh teman-teman? jadi sebenarnya kalau kita merasa berat itu bukan karena kita lemah, melainkan karena kita manusia yang punya yang bisa mencintai, yang bisa berharap dan percaya. Cukup butuh keberanian yang besar untuk terus melangkah padahal masih banyak luka gitu. Jadi menurut gue merelakan adalah cara terbaik untuk menghargai sesuatu yang pernah ada. Merelakan nih, berarti Merelakan, kalau tapi buat fase kemerelakan kan juga susah ya. Kayak udah di titik, kadang tuh ada ya, kita tuh habis putus tuh kayak masih ngerasa tuh dia pacar kita gitu gak sih? iya kan. Kayak kita berhak buat marah segala macam, bla bla bla. Nah
apa namanya, nah fase merelakan sebenarnya ada lagi guys. Jadi kalau udah sampai di titik ikhlas ya berarti emang itu tuh udah maksimal, lebih ke nggak mau berjuang lagi nggak sih, kayak udah deh, Udah capek. deh kayaknya emang dia sama gue tuh udah nggak bisa bareng. Waduh. Tapi kamu setelah sama Andini gitu kan kamu pisah tuh ya. Ini enggak apa kamu ngerasa kayak masih memiliki dia atau enggak sih sebenarnya? Atau kayak ya udahlah Andini gitu. Awalnya sih ya, cuman kan lama-lama gue harus ikhlaskan kan. Lama-lama sadar gitu ya kalau Lama-lama misalkan ya oh iya Andini bukan sama gue lagi gitu, Andini yang gue ajak kerjaan itu udah nggak sama gue lagi. Wah. Stop guys, stop. Dia Mungkin- milik seseorang yang satu itu gitu. Atau mungkin dia bukan Andini yang gue kenal lagi. Waduh. Emang yang kamu kenal tuh gimana sih? Andini yang apa? Ada pertanyaan lain gak sih Kak? Coba kalau dari Rangga tipsnya gimana tuh? Kalau tips dari gue, kita nggak seharusnya menghabiskan waktu untuk marah terhadap sesuatu yang mengecewakan, bukan? Jadi kalau gue mungkin ada 3 tips. Yang pertama mungkin terima aja kalau perasaan emosi marah, sedih, kecewa itu memang benar-benar ada. Lalu yang kedua, disederhanakan aja apa yang menurut kita bisa dalam kontrol kita kendalikan, dan apa yang di luar kontrol kita lepaskan. Oke. Lalu yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa mengikhlaskan itu bagian dari proses, bukan hasil. Karena menurut gue setiap orang itu punya kesempatan untuk bahagia setelah cerita indahnya selesai. Jadi walaupun dia cerita indahnya udah selesai, dia tetap berhak untuk bahagia gitu Betul kan. sekali. Betul banget. Jadi kalau misalkan yang sedih-sedih, jangan sedih terlalu lama karena kalian tuh berhak banget untuk bahagia setelah itu. Tapi kalau kalian kayak buku atau yang Rangga sebutin tadi tuh nggak bisa bikin kalian ikhlas, ya coba aja kalian sibukin diri kalian sendiri ya. Karena menurut aku yang paling, kalau kan aku tadi tipsnya belum ya, kalau menurut aku tips yang paling ampuh adalah menyibukkan diri sih. Karena pasti ujung-ujungnya lupa. Iya benar. Ujung-ujungnya lupa. Jadi kalau kamu kayak fokus ini harus dilepasin, kayaknya bakal di titik kamu lupa sama dia tuh bakal lama. Tapi kalau kamu cari hal-hal positif, terus kayak ya udah ngelakuin hal yang kamu suka, yang tadinya kamu nggak bisa lakuin waktu sama dia, terus kamu lakuin, terus lama-lama pasti happy, terus lama-lama lupa deh sama orang-orang seperti itu ya teman-teman. Betul banget. Betul banget. Terus kamu apa namanya, setelah melakukan pengalaman asik, terlalu kaku ya aku ngomongnya, setelah kamu merelakan, mengikhlaskan tuh gimana, apa sih yang kamu dapetin dari perjuangan kamu itu? Pelajarannya gitu ya kak. Tahu nggak deh, tadi kan aku udah ngomongnya lo gue sama Rangga, tapi karena Rangga itu soft spoken ya teman-teman, aku jadi aku kamu. Iya lagi. Gitu. Nanti kita balik lagi ke lo gue. Oke. Nah, tadi kan udah tips mengikhlaskan ya. Yes, Kak tip Widi. Aduh, mengikhlaskan. itu aja kayak belum tentu bisa orang lakuin ya. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa, bahkan mereka nggak tahu kalau ternyata itu loh langkah-langkah ikhlas tuh kalian. Ada loh yang udah bertahun-tahun kak, tapi mereka tetap ingat tuh ada. Sakit hati Dan itu nggak masih. cuma 1-2 orang, itu banyak. Tuh. Nah, terus kalau misalkan nih, Rangga balik lagi ke Rangga ya, boleh ya? balik lagi ke Rangga. Karena aku nggak mau nanya Kak Widi, mau nanya Rangga. Iya dong, jangan nanya aku, nanyanya ini aja gitu. Nanyanya ke Rangga aja ya, tapi ya gimana ya guys ya. Salfok nih, kita kalau bisa berduaan aja nih. Tapi ada Kak pergi Widi. aja deh, aku pergi. Jadi kan tadi udah di fase ikhlas, merelakan dulu nih, terus fase ikhlas. Nah, terus dalam proses kamu itu tuh emang apa sih dari Rangga tuh apa sih yang kamu dapet gitu? Iya, pelajaran apa sih Pelajaran yang apa sih yang kamu dapet dari gitu? mengikhlaskan? Oke. Pelajaran yang gue dapet itu pada dasarnya kita tuh nggak pernah memiliki apapun kak di dunia ini. Semuanya cuma titipan. Setiap hal itu ada waktunya. Ada yang datang terlambat, ada yang datang terlalu cepat, atau mungkin ada yang datang tepat waktu. Dan Yang tepat waktu itu aku nggak? Bukan. Bukan ya. Maaf ya, Tidak. lagi di detik-detik ini saya masih godain ya. Lanjut. Dan karena itu kehilangan adalah bagian dari hidup yang tak terhindarkan buat gue kak.
Ngerti Karena sih. semua orang tuh pasti akan Ada fase kehilangan kehilangan. pada waktunya. Iya kan, hidup aja ada mati kan. Iya, ada Masa sih? Kan kalau kata aku suka banget sama idol K-pop ya. Iya. Dia tuh pernah ngomong gini, namanya June Icon. Hai June. belum tentu dia tahu ya. June Icon pernah ngomong gini, kalau ada perpisahan tuh pasti ada pertemuan. Jadi kalau kamu, soalnya kenapa dia ngomong kayak gitu kan, dia bilang nggak mau pisah, lanjutin konsernya. Nggak bisa, kita harus pisah biar kita ketemu lagi. Ngerti Wow. kan? Tapi sedih banget Iya kalau kan? kalau misalkan pisah tapi gak ketemu lagi tuh sedih. Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Maksud aku kayak ya, dari idol yang aku suka aja dia ngomong kayak gitu kayak ya pasti hidup tuh pasti ada sebab akibat, ada hidup mati, ada bertemu dan berpisah gitu. Jadi selalu ada hal yang bertentangan. Bener banget. Gak kayak semua sebenarnya hidup itu kayak roda juga sih. Iya, Gak balik lagi, berputar. betul. Nggak semua yang kita mau tuh bisa terjadi. Bener. Apa yang kita impikan tuh nggak semuanya bisa terjadi. Ya kalau kamu terjadi di kamu ya berarti kamu beruntung aja. Betul. Setuju sih Kak. Setuju. Hihihi. Terus kamu? Pengen beruntung terus aku jadi. Tapi gue juga belajar sih Kak, kalau mengikhlaskan itu bukan berarti kita kalah, Tuh, wow, Iya, betul. bener. Betul Mengikhlaskan banget sih. bukan berarti kita kalah. tapi menunjukkan bahwa kita sudah damai dengan luka yang kita peluk gitu kan. Tapi pernah nggak sih kalian setelah patah hati, putus cinta tuh kalian kayaknya gue nggak bisa deh deket sama Pernah. cowok lagi, kayak oh my god, kayaknya gue nggak bisa deh. Oh my god. Gue kayaknya nggak bisa deh pacaran lagi karena gue nggak mau sakit hati lagi. Aku pernah banget kayak gitu, dan aku menjomblo selama hampir 3 sampai 4 tahun. Saking aku takut untuk memulai hal Aku yang kira sama. perih banget ya rasanya. Apalagi memulai hubungan baru, pendekatan, pengenalan dulu tuh kayak, duh capek banget. Gue harus ngenalin diri gue lagi, harus itu lagi. Karena memulai dengan orang baru sebenarnya lumayan susah sih sebenarnya ya. Tapi kamu percaya kalau misalkan ada kebahagiaan lagi yang datang gitu setelah? Percaya. Aku Kamu juga percaya, Aku kan? juga sih percaya, kayak masa sih kita nggak bisa bahagia lagi, anjir lah. Bahagia lagi. Nggak mungkin kita nggak bahagia lagi. Mungkin Ya enggak. Tangganya sampai garuk-garuk kepala gara-gara gue Ya enggak. Ya maksudnya kayak, ya kali Tuhan ya Allah, masa sih nggak bahagia nih hambanya. Bahagia. Masa Oh, sih kan iya. kita nggak boleh ngasih nggak boleh seuzon sama Allah juga ya, masa sih? Nggak boleh lah. Iya, maksudnya kayak kita tuh kadang dalam hati gini, ih pasti abis ini gue kena sial. Itu tuh sebenarnya kita tuh Nggak boleh. kayak ngata-ngatain Allah gitu loh, kayak ih so tau lo gitu. Allah kalau bisa ngomong mah gitu ngomongnya ya guys. Itu balik lagi kata Rangga, kayak itu tidak bersyukur ya Ga. Iya, Karena kan kita harus tetap bersyukur ya Ga. Kamu kayak jongkok ya sayang. Nah terus habis itu Rangga, kan kamu udah di fase sakit hati itu ya. Tadi kan aku udah nanya ke Widi. Tapi Yes. kamu percaya nggak sih kalau kamu bisa dapet kebahagiaan lagi Maaf, suatu saat dengan orang baru atau gimana? apa sekarang udah bahagia sebenarnya? Enggak ya? Gue jawab dulu ya. Ya jawab dulu deh. Mungkin awalnya gue pikir gue nggak bakal bahagia. Awalnya mikirnya nggak awalnya bahagia. Kayak soalnya runtuh banget ya. Iya, runtuh banget awalnya tuh. Gila sih, gue juga ngebayangin Rangga. Bisa makan gak Ga? Sedikit Turun berapa kilo kan? banyak pokoknya. Biasanya kalau orang putus cinta tuh pasti langsung kayak turun kan. Soalnya gitu kan beratnya. kalau aku kan seringnya ngeliat cewek-cewek ya patah hati. Kalau cowok-cowok, setahu aku cowok-cowok patah hati tuh alay sih. Maksudnya agak lebay ya Kak, kayak ya gitu. Cuman ya udah gitu. Gimana Rangga? Ya tapi kan hidup terus berjalan ya, kayak mau gimana pun kita nggak tahu bakal ada kebahagiaan apapun nanti ke depannya. Jadi menurut gue semua orang itu punya hak untuk bahagia setelah yang tadi gue bilang, setelah masa indahnya gitu. Au. Tapi nih setelah ada kalau kita ngomonginnya kan ikhlas, rela gitu-gitu ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran nyesel gitu sama dia? Kayak anjir lah, lu udah gue sukain 4 tahun nih, gue bantu diam-diam hidup lu. Ini mah agak jahat ya teman-teman ngomongnya. Maksudnya kayak aku udah suka kamu 4 tahun, terus aku bantuin kamu di balik layar, terus aku bisa sih jadian sama kamu, tapi kamu ninggalin aku di tengah-tengah aku bahagianya. Tapi kamu pernah nggak nyesel gitu? Sebenarnya nggak nyesel sih.
apapun keputusan yang udah gue lakuin buat dia, gue nggak akan nyesel sama dia. Karena gue pernah kasih cinta yang terbaik untuk dia. Gila, ya dia emang beneran sayangnya tuh sayang banget deh ya. Sesayang itu ya gak ya? Tapi emang berasa sih di novel 3726 nih ya, aku ngerasa Rangga tuh cintanya tuh ketulusan, ngerti gak lo? Kayak tulus banget loh. Semua Kayak yang Rangga punya tuh kelihatan dia tuh nggak mau ada timbal balik, nggak dapet timbal balik juga nggak apa-apa Iya, gitu bener loh. banget. Kayak mencintai Maaf ya, dengan ikhlas. maaf ya teman-teman, Rangganya aku geplak ya, soalnya aku saking gemesnya dia terlalu mengistimewakan si cewek itu. Nggak boleh mengistimewakan. Aduh, aku Gue mau nyebut. Dia terlalu ada kata-kata berlebihan. sih kak sebenarnya buat kalau mungkin Andini bisa Waduh. mau dengerin gue. Iya boleh. Coba-coba mic-nya dideketin ya kak. Boleh banget. Kalau mungkin Andini mau dengerin gue cuma mau bilang terima kasih untuk cinta yang sebentar itu. Senang pernah mencintaimu dengan cinta yang paling baik. Permisi, hatinya yang udah kosong itu yuk balik lagi bahagia, yuk teman-teman yuk. Nih aku bisa dibuka deh. iya, aku nih yang tadi duduk kayak begini sampai ngangkang nih saking kayak anjir lah, nggak boleh ya nanti Boleh di pip dulu aja ya, di pip ya, pip gitu. Ih, sedih nggak Rang? Kayak nyes gimana gitu ya? Sedih banget ya kak. Sedih banget kak. Nggak bisa. Gue udah nggak bisa berkata-kata nih guys. Kalau jadi Rangga kuat gak kak? Masalahnya nih, Rangga tuh tidak mengekspresikan dirinya dia tuh dengan marah. Iya. Kayak wah, kalau jadi Rangga kayak gue selengkat bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Andi di sana. Saya mau bisa nggak anaknya liburan dulu sama saya sampai selesai, nanti bapak bawa pulang gitu. Ini langsung disamperin gitu Kalau kan? gue ya, aduh, kalau Rangga ya namanya Rangga ya guys, karakter fiksi yang memang green flag-nya tuh kebangetan ya. Kebangetan, saking green flag-nya walaupun dia sakit hati pun dia tetap mengikhlaskan itu. Dengan tidak marah-marah, dengan tidak pada umumnya lah gitu. Kalau aku jadi Rangga, aku mau ngucapin ini ke Andini. Apa? Jangan balik lagi ya. Jangan balik lagi ya. Cukup di situ aja. Kamu sama dia aja. Kalau aku tuh soalnya gini ya, kalau misalkan emang dia tuh nemuin hal yang lebih bahagia sama orang lain daripada sama gue, aku ikhlasnya lebih cepat malah. Karena dia udah Kayak, bahagia ya dengan udah, orang lain. kenapa sih nggak dari kemarin gitu? Kenapa sih harus mampir ke gue dulu baru ke orang itu gitu kan? Kenapa nggak sekalian aja, nggak usah mampir gitu ya Betul, Kak? nggak usah mampir. Kayak seneng sih gue, tapi gue maunya malu lama-lama lah gitu kan. Rangga kalau bisa selamanya sama Andini, selamanya ya gak? Jangan Cuma bisa senyum aja. ya, bisa nyebut itu guys. Takutnya di sana jadi kayak mikir lagi, aduh kayaknya gue harus sama Karangga nih gitu. Oh, ntar yang ada balik lagi, ntar Iya. sakit hati lagi. Jangan telepon Ulangin Andini, jangan telepon ya Andini. Udah sama Bintang aja. Bintang juga Diam-diam sama Bintang. kita mau muji Bintang nih tadi. Bintang juga gitu, ya udah. Cukup ya, cukup. Cukup sama Bintang aja Iya. gitu ya. Terus kan setelah 372 MDPL ini kan ada 0 MDPL. Iya, ini sebentar lagi akan ada. Gue sih ya, kan dari kemarin kita udah interview pembaca 37 MDPL. Mereka sih pengennya di 0 tuh kamu bahagia gitu. Kita juga berharap kayak gitu ya. Kayak gue pengen banget ngeliat Rangga yang versi bahagia. Sebenarnya dia di 3726 udah ada versi bahagia karena akhirnya chat dia dibales, Sama terus dia bisa berhubungan lebih dari teman sama Andini gitu kan. Nah, tapi di 0 MDPL ini kan fase setelah lo ini nih. Ya, fase Rangga lo Hancur. lupa ingat sama Andini Iya. kan. Nah, terus lo kalau misalkan di 0 MDPL ini gimana harapannya? Harapan gue. Heeh. Harapan gue semoga segera lenyap Waduh. cerita-cerita yang indah tapi tidak jadi itu. Waduh, tapi tidak jadi itu Kak. Tidak jadinya itu loh. Gue udah berapa kali nih ngetok pintu nih. Assalamualaikum. Nggak ada ya Nggak ada. Ini mah ibaratnya hatinya Rangga nih. Terus Hidup lagi cinta yang baru lebih lama
lebih tulus, lebih indah. Oke. Hidup Nah, lagi cinta yang baru. Akhirnya Rangga mau buka hati. iya buka hati tapi belum tentu sama yang kan udah ada nih covernya keluar ya. Yes. Belum tentu sama yang di cover. Terus apa aja yang diajak yang I'm not into short guy gitu ya guys. Belum tentu sama mbak-mbak itu ya. Jadi kita doain aja ya. Boleh gak sih spill namanya itu? Boleh gak sih? Boleh, namanya Lanina guys, namanya cakep banget ya. Lanina cakep banget ya namanya. Tapi tanya dulu, Kak. Aku sebenarnya pengen nanya. Sebenarnya Rangga nih ya, kamu tuh ada apa sih sama Nina gitu nih, kalau boleh nanya itu. Betawi amat sih mas. Iya, apa sih gitu sama Nina? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih gue sama Nina. Nina itu orang yang lukanya sama dengan gue. Aduh, kalau lu Kayak sama. kalau ya sama-sama mengobati kali ya. Curhat dok. Cinta. Curhat cinta. Tapi kita pengennya mau begitu kan? Curhat Jadian nggak tahu. curhat ngajak nonton bioskop, curhat ngajak Pantai. ke pantai, gandengan tangan. Aduh, emang main gandengan? ayunan. Emang gandengan? Nggak tahu Nggak sih, tahu. main ayunan bareng gitu. Oke, setelah kita kulitin Setelah Rangga ya. sedih ya, pengen bahagia. Kita kulitin Rangga nih ya teman-teman, apa namanya, ternyata kenapa kamu pusing Rangga? Soalnya kita paksa ya buat mengingat-ingat Andini, mungkin agak-agak nyes di hati nih gitu kan. Maafin, Jantung aman tapi jantung aman. maafin ya ini emang ini emang bisa terjadi ya di ibu kota besar ini. Bener, bisa terjadi. Aduh, tapi tadi dulu boleh bengong dulu nggak 1 menit? Boleh sih kak. Bengong, kalau bengongnya nginget-nginget masa depan mah nggak apa-apa sih kak. Nggak, aku rasanya pengen meluk Rangga gitu loh, kayak suguhesoyo gitu. Kalau di Koreanya kayak kamu udah bekerja keras. Aku senangnya dari Rangga adalah seenggaknya dia udah pernah nyoba sih. Iya. Dan dia tapi akhirnya dia tidak menyesal juga dengan apa yang telah dia coba. Iya, ya, cuman Kak? agak perih aja sih, kayak oh my god gitu. Kok bisa ya hati gue Kayaknya aku yang kalau jadi dia tuh bakal lama banget deh kak untuk memulai kisah baru. Dia juga susah sih. Kamu juga susah kan Pasti. memulai kisah baru. soalnya dia yang dilihat Andini doang, bener-bener Andini doang nih. Ada cewek lain kenalnya juga maunya Andini. Kan dia ganteng ya bro, ganteng terus cutting nih, banyak yang suka. Tetep aja. Tapi jahat sih kak, sumpah. Andini sebenarnya kamu jahat nih. Tapi aku ngerti, maaf ya Rangga, aku agak-agak belain Andini nih gitu kan. Gue ngerti banget sih Andini kenapa kayak gitu, karena masa lalu mungkin kan kita nggak pernah wawancara bintang nih ya. Semoga next kita bisa wawancara bintang ya teman-teman. Tolong untuk boleh. kakak-kakak panitia, kita mau wawancara bintang ya gitu. Nah, Kenapa jangan? Nggak mau kamu ketemu dia? selain kamu protektif ke Andini, ke aku juga. Jangan ya, nanti aku baper. Nah, apa namanya? Kalau bisa nanya sama bintang kan pasti kita penasaran kenapa sih kalian putus, kok bisa gitu loh. Balikannya semudah itu gitu kan. Pas kayaknya sih emang Andini sama bintang aslinya mah gini, cuman Sebenarnya memang Andini sabar ya masih ada Rangga, rasa. jangan ngatin gue sampai nusuk begitu Rangga. Sabar ya ga. Sabar kok. Iya, mungkin Memang bukan Andini orangnya buat kamu ga. tadinya tuh dia ngira Andini tuh jembatannya kan putus nih sama siapa ya? Sama si bintang gitu. Dikira dia tuh kalau ngelewatin jembatan kamu tuh dia bisa Lupa, bahagia, gitu. bisa bahagia, bisa lupa. Ternyata jembatan kamu ada satu balok yang belum ada tuh di situ. Jadi Jadi jatuh lagi lah dia. nah, ibaratnya kalau jembatannya bintang ada bunga-bunganya, kamu belum ada bunga-bunganya. Jadi dia maunya balik yang udah pernah dia rasain tuh ada bunga-bunganya gitu ya. Kalian ngerti nggak maksud aku? Kalau kalian nggak ngerti, silakan search sendiri. Pasti ngerti lah. Tapi benar Andini tuh kayak jahat banget sih kayak gitu. Aku lihat banyak banget sih di komen yang bilang Andini jahat gitu, dan banyak banget yang mau kamu sama Nina. Iya. Iya, aku sih setelah kamu ya, yang penting kamu bahagia sama Iya, siapapun. penting Aku kamu bahagia. Mau sama siapa? Sama aku juga boleh nggak apa-apa. jangan. Jangan. Berarti nanti call me ya kalau kamu jadian sama siapa. Aku mau tahu dia jadian sama siapa. Betul, aku harus dapat pajak jadian dari Rangga. Pengen live terupdate-nya Rangga sih. Terus oke, Rangga, ada pesan gak nih buat teman-teman atau siapapun yang pengen kamu kasih pesan? Boleh. Kalau pesan dari gue,
di bumi selalu ada cinta yang harus direlakan, karena cinta itu tidak pernah mengecewakan. Kecuali kamu sedang pada bagian yang tidak beruntung. Cinta tidak pernah mengecewakan kecuali kamu ada di Pada bagian yang tidak pada beruntung. bagian yang tidak beruntung. Berarti kalau dia mengecewakan atau hal cinta itu mengecewakan, kamu lagi nggak beruntung guys. Kamu lagi nggak beruntung aja. Betul. Dan bukan dia orangnya gitu. Jadi ya udah ikhlasin gitu ya, Gak. Karena nantinya kita akan dapat yang lebih baik mungkin daripada dia gitu. Sebenarnya Rangga ini masih lagi di fase lupa ingat ya guys. Jadi kalau misalkan dia kayak rapuh, ya maaf aku pegang-pegang ya maaf ya guys. Kalau dia diginiin dia bakal rapuh beneran nggak? Oh, enggak ya. dia terlihat rapuh, terlihat lemas ya karena memang lagi di fase lupa ingat gitu. Terus kalian kalau mau lihat Rangga di fase setelah lupa ingat atau lagi di masa lupa ingat kalian harus wajib baca buku 0 MDPL yang akan segera terbit ya teman-teman. Jadi mau tahu kisah Rangga selanjutnya wajib banget baca 0 MDPL. Rangga bahagia atau enggak? Itu Ya, hanya ada di sana. hanya yang maha kuasa Kawina dan editor yang tahu. Benar sekali. Rangga pun terserah autor ya teman-teman ya, terserah penulis dia. Tapi bahagia. kamu maunya apa? Apapun yang terbaik. Apapun yang terbaik. Kalau misalkan terbaiknya kamu gak bahagia, Nggak ada dong, itu bukan terbaik berarti. Terbaik Mungkin untuk- maksudnya dia mungkin bahagia tapi dengan cara lain. Mungkin nggak harus jadian sama siapapun, mungkin apa. Betul. mungkin dapat duit 1 miliar. Aduh, itu kamu. Oh, itu. Oke, semuanya bye-bye. Bye, sampai jumpa di 0 MDPL. Abis ini kita gosipin Andini ya. Iya, kita gosipin aja. Dia hampir mau. Gak apa-apa, gak usah Oke. kayak gitu. Dadah.